tengah proses perceraiannya dengan sang istri Paula Verhoeven yang hingga saat ini masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sederet kabar miring pun terus menyasar Baimong. Salah satunya kabar soal Baim yang disebut-sebut membatasi Paula untuk bertemu dengan kedua buah hatinya Kiano dan juga Kenzo yang saat ini pengasuhannya memang berada di tangan Baim. Kabar miring ini pun sepertinya tidak terlepas dari pernyataan kuasa hukum Paula, Alfon Palma Putra. Lantas seperti apa secara eksklusif sedihnya Suster Kenzo ketika mendengar kabar yang menuding Baimong membatasi Paula untuk bertemu dengan kedua anaknya. Lalu, seperti apa pula kegiatan Paula yang kini kian rajin datang ke kajian agama serta Baimong yang tengah merawat sang ayah di rumah sakit? Dan bagaimana pula rasa syukur Baimong ketika melihat tumbuh kembang Kenzo dan juga Kiano yang kian pintar, lucu dan menggemaskan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Ya, meski Baim dan kuasa hukumnya sudah tegas membantah tudingan miring kubu Paula terkait langkahnya membatasi Paula untuk menemui kedua buah hatinya, namun cap Baim sebagai sosok yang tidak fair terhadap Paula pun sudah terlanjur disematkan oleh netizen terhadapnya. Dan belakangan, bantahan pun juga datang dari Yanti, Suster Kiano dan juga Kenzo yang sudah cukup lama bekerja untuk Baim dan Paula. Tidak hanya sekedar membantah seenaknya, Yanti pun membeberkan sebuah bukti jika 2 hari lalu Paula baru saja datang ke kantor Baim dan bertemu secara leluasa dengan kedua buah hatinya. Momen itu menurut Yanti dapat dibuktikan lewat rekaman CCTV yang ada di kantor Tiger Wong Entertainment. Dan inilah curahan hati sang suster serta Kenzo dan Kiano kepada tim Intens Investigasi. Saya hanya menyampaikan ya keinginan dari seorang ibu yang ngerasain kan Paulanya. Oh, sejauh ini Paula membantunya dibatasi. Kan gitu. Sejauh ini Paula dibatasi. Ya, kalau misalnya ada permintaan dari Paula untuk sebelum adanya putusan, ya, ini ada semacam pembagian waktu ya antara Paula sama Baim. Gitu. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya kan beda ya, pendidikan atau pengajaran dari seorang ibu dengan seorang ayah beda, sebenarnya gitu. Seorang ibu kan sebenarnya lebih mengedepankan bagaimana keluarganya itu baik-baik ya, kan gitu kan, terutama kepada anak-anak. Gitu. Nah, jadi kalau semisalnya seorang ibu tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai ya untuk kepentingan dari anak-anaknya, itu kan membuat menjadi anak-anak menjadi tidak mendapatkan haknya secara maksimal. Kalau bilang ada pembatasan bohong besar. Saya berani sumpah demi apapun Bapak nggak membatasi anak-anak untuk ketemu anak-anaknya. Ini Bu sering ke kantor, datang ke kantor. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali gitu sering. Sering ke kantor nemuin anak-anak gitu. Hari apa aja mau jam berapapun boleh kok datang ke kantor. Kan ada CCTV juga kan. Mungkin netizen tuh ngelihatnya kan pencitraan seseorang ya. Maksudnya lebih ke pencitraan aja lah gitulah. Mungkin gitu. Yang dibangun citranya kayak apa. Baca komen-komennya kayaknya Bapak tuh jelek banget gitu ya sebagai
sebagai orang tua mungkin dikiranya nggak bisa ngurus anak lah, gini lah. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam tuh kayak apa gitu kan. Maksudnya bapak juga semaksimal mungkin udah ngasih apa yang terbaik buat anak-anak gitu loh. Cuman mereka tuh nyari-nyari yang video lama yang konten-konten tuh dikeluarin semua gitu. Sedih sih. Saya sama anak-anak dan Paula baik-baik aja. Paula mau berangkatkan pun dia datang. Kalau anak mau sama Paula nggak pernah saya larang, nggak pernah sedikit pun saya larang. Jadi apapun berita yang di luar itu ya terserah sebenarnya, cuman makanya saya persidangan aja. Cuman ya begitu, emang nggak pernah. Kalian kalau misalnya punya akses ke kantor saya kan dan sendiri, boleh kalian kantor saya semuanya satu persatu, kamera 24 jam. Tidak hanya membuka seluas-luasnya akses kepada Paula untuk menemui Kiano dan juga Kenzo, baik di rumah maupun di kantor. Suster Yanti pun mengungkapkan fakta jika sang bos yaitu Baim Wong justru selalu menawarkan kepada Paula untuk bertemu dengan Kiano dan Kenzo kapanpun jika ia rindu untuk bertemu dengan jagoan kecilnya itu. Sedih sih, kalau apa? Iya sedih. Itu anak si kakak aja nggak bisa jauh dari bapaknya, tidur aja nggak bisa kalau nggak sama bapak. Tidur tuh harus sama bapak. Jadi bangun tuh harus ada bapak, mau tidur harus ada bapak. Saking deketnya, saya nggak mengada-ada, bukan saya nggak menjelekkan satu sama lain, enggak, tapi memang itu kenyataannya. Ibu kan kalau kangen bisa ke kantor kapan aja, nggak dibatesin. Bapak tuh hatinya seluas samudra banget deh, baik banget. Saya nggak mengada-ada, bukan karena saya kerja sama bapak ya. Silahkan tanya orang sekeliling deh. Kiano kan memang deket banget dari kecil sama bapaknya. Sebagai orang yang kesehariannya berada di lingkungan terdekat kehidupan sang bos dengan kedua buah hatinya, tidak heran jika Suster Yanti pun ikut merasa terenyuh dan juga sedih serta menangis dengan hujatan netizen yang tidak henti-hentinya menyasar kepada sang bos. Seakan apa yang dilakukan Mbak Imong selalu salah di mata publik dan juga netizen. Karena di mata Yanti, Mbak Imong adalah bos yang baik dan memiliki kesabaran yang luas. Itu bohong banget, itu orang nyari gara-gara sih, menurut aku nyari panggung lah. Buat saya sih gitu. Soalnya saya yang 24 jam di situ dan bapak itu nggak batasin sama sekali. Orang kalau mau jemput itu bapak, nanti kalau mama jemput ini ya ikut mama ya gitu. Pasti dikasih tahu gitu. Anaknya udah ngerti, udah ngerasain, mungkin nggak tahu lah. Sedih banget lah Mbak ngelihat keadaan kayak gini. Paling ngelihat bapak ya, Allah nggak tidur. Bapak orang baik, tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak, nggak usah baca komen-komen yang nggak penting. Pokoknya fokus buat anak-anak aja gitu. Saya saksinya. Bapak tidak seperti itu, tidak seperti yang diomongin orang-orang, nggak seperti itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Suster Yanti pun salah satu suara dengan pernyataan pengacara Baim yang dalam beberapa kesempatan juga menyebutkan jika Kiano dan Kenzo memang lebih nyaman tinggal bersama sang ayah, atau dengan kata lain, Suster Yanti pun juga membenarkan jika sebenarnya Kenzo dan Kiano lah yang enggan atau tidak mau bertemu dengan Paula. Kondisi ini pun justru memantik Baim untuk selalu memberikan pengertian kepada kedua jagoan kecilnya itu untuk tidak boleh bersikap seperti itu kepada Mama Paula. Padahal setahu Suster Yanti, sebelum gugatan cerai ini pun muncul, Paula pun justru tidak pernah menjemput Kiano maupun Kenzo saat pulang sekolah. Lalu, benarkah demikian?
Kalau yang nganter selalu saya. Tapi kadang-kadang kalau bapak lagi nggak ada jadwal, bapak juga ikut. Tapi kalau lagi ada jadwal, bapak nggak ikut. Tapi kalau jemput semaksimal mungkin bapak jemput, soalnya anak-anak mintanya dijemput bapak gitu. Beberapa hari yang lalu itu sempat bareng kan jemputnya. Bapak itu suka nanya, mau ke mama kapan? Tiap hari bapak selalu nanyain gitu. Mau ke mama kapan? Ayo papa anterin gitu-gitu. Tapi anak-anak nggak mau. Udah dikasih pengertian. Kita tuh nggak ini loh Mbak. Maksudnya nggak kurang lah ngasih taunya. Harus ke mama, harus sayang mama gitu. Hampir tiap hari kita ngasih tahu. Nggak cuman susternya, nggak cuman bapaknya ya. Orang di sekeliling dia tuh pasti ngasih tahu gitu. Saya sih harapannya semoga cepat selesai, yang terbaik buat semuanya deh Mbak. Buat semuanya, buat ibu, juga buat bapak, buat anak-anak juga yang pasti. Semoga anak-anak juga menemukan tempat ternyaman bagi mereka. Maksudnya keterbanyak, nanti kapan saja dia bisa datang. Nggak ada, dia datang, saya malah ketemu salaman. Jadi kalau itu adalah hal-hal yang bohong, karena saya bisa bertemu, bahkan saya bertemu itu pada saat dia ada di rumah. Nah, tidak ada yang dilarang dia bertemu, nyantai sama anak-anaknya. Main bareng. Cuma kalau anaknya itu tidak ingin ikut, kan kita tidak bisa memaksa. Nggak ada itu yang dilarang, apa itu mustahil lah. Baim tidak mungkin tipe seperti itu. Anaknya ada di rumah, tanyakan kalau ketemu, dan saya pikir tidak pantas. Manakala kita menanya kepada anak kecil, tanyakan Baim kalau ketemu dia. Kenapa itu anak lebih nyaman ada di sana? Itu aja. Karena saya lihat kami punya data lengkap. Berbeda dari sedihnya Suster Kiano dan Kenzo mendengar kabar yang menuding Mbak Imong membatasi Paula untuk bertemu dengan anak-anaknya. Lalu, seperti apa kegiatan Paula yang kini kian rajin datang ke kajian agama, serta Mbak Imong yang tengah merawat sang ayah di rumah sakit? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa, termasuk peristiwa pahit yang dialami. Hal ini pula yang sepertinya tengah dirasakan Paula Verhoeven pada saat ini. Ya, alih-alih menyesali nasib, model papan atas itu pun justru memilih untuk tetap fokus menjalani bisnis dan tidak lupa mendalami agama dengan rajin mengikuti kajian. Dalam satu kesempatan menjawab pertanyaan tentang keikhlasan yang kini memayunginya, model kelahiran Semarang 18 September 1987 yang kian mantap untuk berhijrah ini juga menegaskan jika cobaan yang kini dialami adalah takdir dari Sang Ilahi yang memang harus dijalani. Kesadaran akan takdir serta hikmah yang ada di balik peristiwa pahit yang kini dialaminya itulah yang diakui Paula membuatnya ikhlas menerima semua ini. Ajarin kami dong gimana caranya bisa ridho dengan takdir, bisa menerima takdir versi Kak Paula. Versi Kak Paula apa? Justru saya datang kemana menata hati supaya belajar sama AA. Tapi boleh sharing mungkin. Sebenarnya terus terang sekarang yang saya hadapin sekarang ya seperti yang AA bilang. Terus terang sekarang yang saya hadapin sekarang ya seperti yang AA bilang itu gitu. Cuman ya untungnya proses ini kan sudah berjalan gitu. Jadi benar maksudnya cara Allah ingin dekat dengan kita itu dengan memberi ujian gitu. Bagaimana kita merespon gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya dengan ujian ini saya banyak banget belajar dan makin yakin bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu selalu ada di sekitar kita gitu. Yeah. Kita sudah berusaha nih ya. Cari sana sini, mentok sana sini. Tapi kan Allah tetap melihat karena ikhtiar kita gitu.
apapun yang kita jalanin kita sudah ikhtiar, tapi balik lagi hasilnya kita serahkan ke Allah gitu. Itulah berusaha untuk di titik ini saya berusaha untuk berserah ke Allah gitu. Maaf banget, ayo. Sekarang iya, maaf ya Mbak, maaf saya harus ketakutan ya. Sementara itu, di waktu dan tempat berbeda, Baim Wong justru kembali dihadapkan dengan musibah berat lainnya setelah sang ayah Johnny Wong mendadak harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam unggahan di media sosialnya, Baim pun membagikan momen saat ia mendampingi sang ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dalam sebuah foto, terlihat keduanya pun bahkan saling menggenggam tangan dengan erat, seolah menjadi isyarat jika mereka saling menguatkan satu sama lain. Dalam keterangannya, Baim pun menuliskan kalimat ayah terbaik dengan emoji hati berwarna merah yang membuat haru biru banyak orang. Tidak ketinggalan, Baim pun juga meminta doa bagi kesembuhan sang ayah tercinta. Doain aja ya supaya lancar semua. Dari kegiatan Paula yang kini kian rajin datang ke kajian agama, serta Baim Wong yang tengah merawat sang ayah di rumah sakit. Lantas, bagaimana pula rasa syukur Baim Wong ketika melihat tumbuh kembang Kenzo dan Kiano yang kian pintar, lucu, dan menggemaskan? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah proses perceraiannya dengan sang istri Paula Verhoeven yang hingga kini masih terus bergulir panas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta hujatan yang juga tidak surut menyasarnya, Baim Wong pun tidak lupa untuk tetap mengurus kedua jagoan kecilnya, Kiano dan juga Kenzo dengan tangannya sendiri. Hal ini pun berujung syukur lantaran dengan demikian, Baim pun bisa melihat dan mengikuti secara langsung tumbuh kembang kedua buah hatinya yang sangat menggembirakan. Dan inilah momen saat Kiano dan Kenzo asyik bermain serta menunjukkan kepintaran mereka di sela-sela menemani Papa Baim bekerja. Dari mana sih? Dari siapa sih? Kemarin habis gambar ya? Gambar apa? Kenjo bisa gambar? Kayak kakak? Bisa. Bisa gambar apa? Gambar papa. Gambar papa? Ada bisa huruf O sama F. Sebenarnya berat ya, dan kita juga harus ketemu banyak orang. Satu sisi dia nggak bisa ditinggalin, nggak bisa ya nangis terus. Jadi penawar ini nggak sih lelah mas? Iya malah, cuman iya. Kayak apa-apa maksudnya ketika ada ini ada anak-anak kayak oh jadi lebih kayak semangat. Iya emang iya. Sayang, lucu banget. Sekarang saya udah nggak pernah sih harus tidur jam 9 ini karena kasihan dia. Berarti Mas Baim yang ngalah ya? Iya, saya jarang live lagi jam 11 kan biasanya live ya. Sekarang udah 24 jam sama anak-anak Mas Baim nggak lepas. 24 jam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi.